Setibanya di dalam penginapan, Cenan langsunglah memasukkan Tuan Long karena dia benar-benar begitu sangatlah berisik. Dan ketika dia ingin mengunjungi kamar dari Long Wu, ternyata dia sama sekali tidak berada di sana. Lalu kita kembali dalam pertarungan Xiantian melawan Mengke Er. Di sini Mengke Er memperingatkan kalau dulu dia sama sekali bukanlah tandingannya. Dan dia pernah dijuluki sebagai Raja Iblis yang telah gagal total. Jadi ya untuk kali ini dia juga tidak mungkin bisa untuklah mengalahkannya. Xiantian mengiyakannya. Namun itu adalah masa lalu dan telah melewati 1000 tahun yang lalu. Dan untuk sekarang ya dia telah mendapati julukan terbaru, yaitu Raja Iblis Kecil Pengacau Langit. Dan keluarlah sebuah sayap yang begitu sangatlah besar. Dia memberitahu kalau tubuhnya telah dijadikan sebagai senjata, sehingga pertarungan kembali dilanjutkan. Meski dengan kondisi sekarang Mengke Er bisa menghadapinya, akan tetapi ya, luka yang berada di tubuhnya ini belum pulih total. Alhasil, untuk memangkas waktu atau bisa menang lebih cepat, dia pun menggunakan kekuatan Dewi Bulannya. Namun, ketika dia berubah wujud, dia barulah merasakan sakit di dalam tubuhnya. Meski begitu, dia harus tetap menggunakannya. Sedangkan untuk Xiantian, dia mulai bersemangat. Ternyata Mengke Er mempunyai kemampuan tersembunyi, sehingga dia pun kembali menerjang. Kembali kepada Cenan yang masih mencari-cari keberadaan dari Long Wu. Ternyata Long Wu sedanglah berada di atas atap bangunan, di mana dia sedanglah merenung kepergian dari Qianlong. Ya, intinya dia benar-benar kangen lah. Cenan tahu betul tentang posisinya. Namun, jika dia terus berada di luar, maka dia akanlah menyakiti dirinya sendiri. Jadi ya, dia meminta Long Wu untuklah masuk ke dalam. Sayangnya, Long Wu menolak. Untuk saat ini, dia inginlah tetap berada di luar dalam sementara waktu. Alhasil, Cenan pun menemaninya. Di sela-sela itu ya, Long Wu menceritakan tentang kisah dia dengan Qianlong, yang dimana mereka berdua ini adalah saudara kandung. Tetapi waktu kecil, Qianlong ini telah terpisah oleh adiknya sendiri karena dia ini sebagai kakak laki-laki dan harus bisa untuklah berkultivasi. Maka dari itulah dia diasingkan dan berlatih begitu sangatlah keras. Pada awalnya, Long Wu menganggap kalau dia tidak akan lagi bertemu dengan kakaknya. Tetapi semenjak dewasa, mereka berdua akhirnya bertemu lagi. Dan basis kultivasi kakaknya sudah sangatlah berbanding jauh daripadanya. Meski kultivasinya sudah meningkat, tetapi ya untuk masalah pertemuan, mereka sangatlah jarang. Bahkan ya untuk 1 tahun saja, pertemuan mereka ini hanya bisa dihitung dengan jari, guys. Meski begitu, mereka tetap memiliki hubungan seperti masih kecil. Jadi ya, Long Wu sama sekali tidak bisa melupakannya. Namun, Cenan menekankan jika dia tidak bisa melupakan atau merelakan kepergian dari kakaknya, itu akanlah menyulitkan dia juga. Lebih baik simpanlah ikatan dan kenangan tersebut di dalam hatinya. Maka dengan begitu, seiring waktu akanlah membuat mereka berdua
memiliki hubungan baru. Lah, kok jadi seperti itu? Ya, sebenarnya maksud dari perkataan Cenan, dia di sini bisa menggantikan posisi sebagai kakaknya. Karena bagaimanapun juga, Qianlong dan Cenan adalah teman yang begitu dekat. Jadi pada intinya, Cenan siap menggantikan posisi sebagai kakaknya. Mendengar itu, Longwu sungguh berterima kasih karena telah menemani dia sepanjang jalan dan juga mendengarkan semua cerita keluh kesahnya. Tetapi untuk masalah menggantikan posisi kakaknya, tampaknya masih belum bisa diterima. Ya jelas dong, beda orang gitu loh. Dan secara tiba-tiba, mereka pun merasakan gelombang pertarungan yang begitu kuat. Sedangkan ya, untuk Tuan Long ternyata masihlah memperhatikan mereka berdua, bahkan mencoba untuklah menggodanya. Jika saja dia bisa bertemu dengan induk naga, mungkin dia bisa bersikap romantis sama seperti Cenan. Mendengar itu, Longwu langsunglah melempar bola salju kepadanya. Sedangkan untuk Cenan, dia langsunglah menarik Tuan Long dan memperlihatkan pertarungan yang begitu sangatlah sengit. Dan Tuan Long langsunglah berteriak, itu adalah Mengkeer. Dia sedanglah bertarung dengan siapa? Di sini ya, mereka berdua cukup khawatir karena kondisi dari Mengkeer itu belum benar-benar pulih. Tetapi haruslah melakukan pertarungan yang begitu sengit. Sehingga Cenan dan Tuan Long langsunglah mendekati pertarungan mereka berdua, guys. Mereka bertiga yang menyaksikan pertarungan tersebut mulailah menilai pertarungan mereka berdua. Penilaian mereka bertiga samalah persis. Mereka melihat kalau Mengkeer sedanglah menahan rasa sakit yang berada di dalam tubuhnya. Dan sebetulnya dia sudah mencapai batasannya. Tetapi tetap menggunakannya secara paksa demi bertahan hidup. Sedangkan penilaian mereka terhadap si Raja Iblis kecil pengacau langit ini, dia terlalu boros untuklah menggunakan kekuatan yang berada di tubuhnya. Jika saja dia bisa mengendalikannya dengan sempurna, mungkin dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Mengkeer. Namun ya untuk saat ini, dia benar-benar boros dalam menggunakan kekuatannya. Ternyata guys, alasan dibalik Xiantian tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan begitu sempurna karena dia baru pertama kali mengalami kebangkitan. Dan dia malah mengujinya langsung di hadapannya Mengkeer. Dan Cenan mulai tertarik dengan sayap serta tombak milik dari Xiantian. 方天画戟，真是把神兵抱上。Sehingga mereka bertiga membentuk sebuah rencana. Sedangkan untuk Mengkeer yang langsung ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya untuklah mengakhiri Xiantian sekarang juga haruslah terganggu dengan kehadiran dari Tuan Long. Begitu juga dengan Cenan. Untuk Xiantian ya, dia sama sekali tidaklah mengenalnya dan mempertanyakan siapa dirinya. Berani-beraninya berada di tengah-tengah orang yang sedanglah bertarung. Tetapi yang tidak disangka-sangka, rencana dari Cenan ini tidak mudah ditebak ya. Dia langsunglah menawarkan diri kepada Xiantian. Dia bisa untuklah membantunya dalam mengalahkan Mengkeer. Mendengar itu, Mengkeer langsunglah marah-marah. Kalau dia sudah begitu sangatlah keterlaluan, bisa-bisanya dia bergabung dengan orang yang berada di jalan kejahatan. Siapa sangka Xiantian ternyata tidak sanggup lagi bertarung, alhasil dia malah menerimanya, sehingga kini posisinya 2 melawan 1. Tetapi tubuh dari Mengkeer sebetulnya sudah tidak bisa lagi bertarung guys. Alhasil dia memutuskan untuklah mundur. Terlebih ya, dia masih mempunyai janji kepada Cuye untuklah bertemunya di istana. Dan siapa sangka Cenan Xiantian tidaklah mengejarnya. Ya semua ini berkat dari Cenan.
Setelah dia pergi, Xian Tian baru menyadari orang yang berada di depannya ini adalah pahlawan Dong Zhu, dan Chen Nan mengiyakannya. Kebetulan ya, Xian Tian ini sangat inginlah menguji kekuatannya di depan semua orang-orang yang begitu kuat. Tetapi ya, jika dia ingin melawan Chen Nan, itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi untuk saat ini, posisi serta kondisi dia sedanglah terluka parah. Dan Chen Nan sebetulnya memberikan kesempatan untuklah dia bertahan hidup. Tetapi ya, Xian Tian menjawab, meski dia terluka parah, dia tetap bisa menghabisi Chen Nan. Dengan alasan kultivasi Chen Nan jauh lebih buruk daripada Mengke-er. Dan Chen Nan membalas juga, kalau kultivasi dia juga jauh lebih buruk daripada Mengke-er. Jadi pada intinya, kultivasi mereka berdua ini terlihat begitu seimbang untuk sekarang ini. Karena Chen Nan belum mengeluarkan kekuatan dewanya. Jika dikeluarkan, itu beda cerita. Selagi mereka bertarung dengan sengit, Long Wu langsunglah mengambil tindakan untuklah melemparkan bom racun. Alhasil, Chen Nan mendapati kesempatan dan menendangnya ke dalam kabut beracun yang membuat sekujur tubuh dari Xian Tian merasakan sakit yang begitu luar biasa. Sedangkan untuk Chen Nan, dia mulai dalam mode serius, yaitu menggunakan kekuatan dewanya. Dengan kondisi dari Xian Tian sekarang ini, sudah tidak mungkin bisa menang melawan Chen Nan. Dia pun mendapati tebasan beberapa kali. Dan tubuhnya tertembus dengan pedang. Tetapi siapa sangka, Xian Tian yang dijuluki sebagai Raja Iblis Kecil malah mengancam jika dia menghabisi nyawanya, maka untuk ayahnya tidak akan membiarkan dia pergi. Namun ya, Chen Nan sama sekali tidaklah peduli. Dia pun langsunglah menendangnya sampai terlepas dari pedangnya. Tetapi siapa sangka, tubuh dari Xian Tian ternyata begitu sangatlah kuat guys. Padahal udah ditebas 3 kali, begitu ditusuk bahkan ditendang, dia masih bisa bertahan hidup. Sehingga ya serangan terakhir dari Chen Nan tidaklah berhasil untuk menghabisi nyawanya. Melainkan membuat Xian Tian berhasil untuklah melarikan diri, sembari membawa dendam besar kepada Chen Nan dengan berkata suatu saat nanti dia akanlah kembali untuklah mengambil nyawanya. Dan ketika Chen Nan inginlah mengejarnya, kekuatan dewanya ini mulai mengendalikan sepenuhnya. Beruntungnya saja Chen Nan berhasil untuk menghentikannya. Tetapi dengan begitu ya, Chen Nan juga tidak bisa untuklah mengejarnya. Namun, kembali dengan rencana di awal-awal, yang dimana Chen Nan sangatlah tertarik dengan tombak milik dari Xian Tian. Karena itu adalah senjata harta karun peringkat ke-7. Dan saat ini sudah berada di tangan Chen Nan. Jadi ya, dia menganggap rencananya berjalan lancar. Meski dia tidak mendapati sayapnya, bahkan tidak berhasil untuklah menghabisi nyawanya. Sedangkan untuk Tuan Long diperintahkan untuklah berubah wujud. Karena mereka akanlah memasuki kota kerajaan Dongzhou atau kota pusatnya ya. Di dalam perjalanannya, Tuan Long ini teruslah berkeluh kesah karena dia sama sekali tidaklah diperlakukan baik oleh Chen Nan, bahkan untuk Long Wu juga. Tetapi Chen Nan berkata kalau dia juga sedanglah mencarikan harta karun untuknya. Jika tidak ya, mungkin Tuan Long tidak akanlah pulih total seperti ini. Tuan Long mengiyakannya. Sehingga ya, dia malah mengubah topik dengan cara menggoda Long Wu dan juga Chen Nan. Kalau mereka berdua begitu sangatlah cocok. Dari perkataan tersebutlah,
membuat Longwu dan juga Cenan begitu salah tingkah. Terutama untuklah Cenan mulai keluar benih-benih cinta terhadap Longwu. Untuk Tuan Long, dia langsunglah peka kalau Cenan mulai jatuh cinta kepada Longwu, sehingga ya dia langsunglah menjahilinya, guys. 妹妹多使点劲儿啊！ Dan setibanya di kota, tempat penginapan milik dari Xiantian, dia sama sekali tidaklah menemukan keberadaannya. Begitu juga dengan Mengkeer hilang dari sana. Namun adanya sebuah surat kalau Xiantian akanlah pergi begitu jauh untuklah memulihkan dirinya. Entah ini sebuah pengalihan atau tidak, namun yang pasti Cenan kembali bertemu dengan si monster tua yang masih tergila-gila dengan tubuhnya Cenan. Karena tubuh Cenan berasal dari zaman kuno, guys. Kedatangan dia di sini ya sudah pasti ada maksud tertentu. Tetapi dia beralasan hanya mengunjungi teman lamanya, yaitu Cenan. Lalu ya dia menyapa Longwu yang berasal dari keluarga Long dengan mempertanyakan bagaimana kabar kakeknya. Sebab sudah beberapa dekade lamanya dia belum lagi melihat batang hidungnya. Lalu dia to the point kalau di sini ada harta karun yang begitu sangatlah berharga dan mempertanyakan kepada Cenan apakah dia ingat tentang pohon buah yang berada di bawah istana. Sebab ya untuk di season 2-nya, mereka berdua ini telah menjelajahi dunia bawah bersama-sama. Bahkan ya sempat berkhianat satu sama lain, guys. Dan dia meyakini serta menjamin kalau harta karun yang dimaksud seluruh praktisi saat ini adalah sosok yang begitu sangatlah besar sebelumnya. Dan dia menyebutnya sebagai iblis yang telah lahir kembali. Bahkan ya, ketika dia inginlah kembali untuk melihatnya, tiba-tiba dia mengalami rasa sakit di kepalanya, membuat dia untuk mengurungkan niat tersebut. Lantas ya, Cenan mempertanyakan kalau itu bukanlah harta karun, melainkan sebuah bencana dan mengapa kerajaan Dongzhou membiarkan para praktisi terkuat untuklah mencari harta karun tersebut. Dan alasan dia datang ke sini untuklah meminta kepada Cenan mengatasi masalah tersebut dengan cara menggunakan busur Hoi kembali. Karena untuk saat ini, beberapa praktisi terkuat bukan hanya mengincar harta karun dari kerajaan Dongzhou, melainkan ya senjata ilahi milik kerajaan Dongzhou yang tak lain adalah busur Hoi. Bahkan ya, beberapa dari mereka sudah pasti memiliki rencana untuklah menghancurkan kerajaan Dongzhou. Tetapi, Cenan cukuplah ragu serta curiga kepada monster tua. Sehingga ya, Cenan menolak tawaran tersebut dengan alasan kalau ranah kultivasi dia ini masih begitulah rendah dan belumlah pantas untuk memegang busur Hoi. Tetapi bagi monster tua ya, sebagaimana dia melihat Cenan adalah sosok yang begitu kuat. Jika dia menggunakan busur Hoi, maka praktisi tingkat 6 sudah pasti akan dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Namun ya, Cenan tetaplah menolak dan menolak. Sehingga ya, monster tua ini memberikan hadiah tambahan. Jika dia mau membantu dirinya dan menggunakan busur Hoi, maka dia akanlah memberikan keterampilan ilahi. Mendengar ini ya, Cenan cukuplah tergoda. Dan si monster tua berhasil untuklah memancing Cenan. Jika dia bersedia ya, maka dia akanlah mengirimkan seseorang untuk membawa dia ke istana besok malam. Dan dia berharap ya, kalau Cenan menerimanya, maka dia tidak akanlah melewatkan apapun yang berada di sana. Lagi-lagi dipancing dan digoda ya. Dan Longwu mempertanyakan apakah dia akanlah menerima tawaran tersebut. Cenan berkata ya tidak ada pilihan lain lagi. Untuk saat ini dia telah menghadapi masalah besar sebab dia telah menyinggung Xiantian alias Raja Iblis Kecil Pengacau Langit.
Sudah pasti ya kalau dia akanlah balas dendam. Ditambah belum lagi ya rahasia makam kuno. Dan dia sangatlah ingin tahu. Jadi ya Chenan benar-benar tidak mempunyai alasan untuklah tidak setuju guys. Sementara itu di kastil adanya seorang pendeta dibuat begitu ketar-ketir karena adanya orang yang telah meninggal dunia tiba-tiba dibangkitkan kembali dan pria tersebut bernama Jonas. Dirinya mengaku bertemu dengan dewa perang kalau dia tidak diizinkan untuklah mati dan dia masih memiliki tugas yang haruslah diselesaikan. 伟大的战神将我送回来了，此事千万不能透露出去，否则战神将降下神罚。 Kebangkitannya membuat seisi petinggi dari kastil sungguh begitu kebingungan. Bahkan ya sekelas paus juga dibuat begitu sangatlah kebingungan. Dan ternyata bukan hanya satu orang saja yang mengalami kebangkitan kembali, melainkan ada 2 orang lagi. 出发，去东楚国。 Dan mereka pun langsunglah menuju ke kerajaan Dongju. Ya, kalian pasti sudahlah tahu. Intinya, tempat kerajaan Dongju nantinya akanlah menjadi medan peperangan yang besar. Sayangnya, di dalam perjalanan, mereka bertiga malah bertemu dengan Chu Yu yang sedanglah membawa Chen Xi untuklah berkeliling. Dan si Jonas ini malah merasakan energi yang begitu murni di dalam tubuhnya Chen Xi. Dan secara sekilas ya, mereka bisa melihat kalau Chen Xi adalah ancaman yang begitu sangatlah besar bagi tuan mereka bertiga. Tetapi ya, dia tidak bisa memastikan apakah itu adalah sebuah penglihatan atau hanya sebuah masa lalu saja. Sehingga dia memutuskan untuklah menangkapnya. Untuk Chu Yu, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Karena ya, lawannya ini adalah praktisi tingkat ke-6 guys. Hanya dengan sekali tatap saja, tubuhnya terasa begitu berat. Tetapi secara tiba-tiba ya, Chen Xi melayang dan mengeluarkan energi spiritual yang begitu sangatlah murni, membuat mereka bertiga tidak bisa lagi melawan. Dan memutuskan untuk menyelesaikan tugas pertama mereka di kerajaan Dongju, barulah menyelesaikan masalah dengan Chen Xi. Setelahnya, Chu Yu dan Chen Xi menjadi begitu curiga kalau mereka sedanglah menuju ke kerajaan Dongju. Tetapi sebelum itu ya, Chen Xi akanlah dibawa kembali ke akademi terlebih dahulu guys. Karena ya, tempat paling aman adalah Akademi Senlan, bukanlah kerajaan Dongju. Sedangkan untuk Chenan, dia akhirnya menemui monster tua. Mereka memiliki pikiran yang begitu sefrekuensi guys, yaitu kembali memasuki lantai bawah. Setibanya di sana ya, adanya sebuah pintu yang masihlah tersegel dengan kekuatan kuno. Dan hanya Chenan sajalah yang bisa untuk membukanya. Karena dia memiliki energi kuno. Serta ya, dia juga keturunan dari dewa dan iblis. Lalu ya, si monster tua langsunglah menyalurkan energinya kepada Chenan. Sehingga mereka berdua berjuang untuklah membuka gerbang tersebut. Sedangkan untuk Chenan, tiba-tiba ya jiwanya berpindah di tempat medan perang. Tidak sampai di situ, dia juga melihat pertarungan yang begitu sangatlah sengit antara kultivator naga serta beberapa penyihir. Dan kita bisa melihat adanya naga berkepala 3. Tidak sampai di situ juga, seluruh prajurit yang telah meninggal dunia, jiwanya ditarik kembali
Dan penyihir tersebut juga mensummon atau memanggil sosok yang lebih menakutkan. Sayangnya, Chenan telah berhasil memasuki ruangan tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat sosok apa yang telah dikeluarkan. Hanya kerangka tangan saja, guys. Lalu ketika berada dalam ruangan, dia melihat giok berupa tangan. Hal ini membuat Chenan begitu sangatlah penasaran. Dia pun langsunglah mendekati secara perlahan-lahan serta menyentuhnya. Sehingga terdengarlah kata-kata berupa teka-teki yang membuat Chenan semakinlah penasaran. Seperti keilahian menghabisi para iblis dan menyatakan kemenangan dalam peperangan. Dan Chenan melihat sosok pria yang berbadan besar, mata berwarna merah dan biru dengan tatapan yang begitu sangatlah tajam. Sayangnya, Chenan tidaklah mampu untuk bertahan. Dia pun langsunglah mengalami pusing-pusing dan berakhir di perpustakaan. Beruntungnya, Chenan mengingat 3 perkataan dari orang misterius tersebut, serta dia memberitahu kepada si monster tua adanya giok berupa tangan yang begitu besar. Tetapi semua ini masihlah bersifat misterius. Chenan tidak bisa memastikan apa yang berada di dalam sana. Dan si monster tua malah bertanya lagi, apakah itu adalah harta karun yang begitu luar biasa yang akanlah segera lahir. Dan Chenan hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Dan dia menceritakan kalau kejadian ini terjadi ketika bulan purnama pertama. Dan jika nantinya bulan purnama kedua muncul, maka harta karun yang baru juga akanlah muncul. Dan ini pasti akanlah menggemparkan 8 penjuru. Dan itu adalah tanda bahaya besar. Sebab akan banyak sekali kekuatan besar yang akanlah berbondong-bondong ke sini untuk memperebutkan harta tersebut. Dan tempat ini sudah pasti akan menjadi medan perang yang begitu besar. Jangan-jangan yang dilihat oleh Chenan itu adalah penglihatan di masa depan untuklah kerajaan Dongchu, guys. Mungkin Dan karena Chenan telah membantunya, maka dia akanlah memberikan busur Hoi dengan bertujuan agarlah dia bisa mencegah kecelakaan apapun selama kemunculan harta karun. Dan juga dia meminta untuklah jangan tinggal di penginapan sebelumnya. Karena dia telah menyiapkan tempat lama yang begitu familiar untuknya. Sebut saja kediaman lamanya lah. Namun, secara tidak disengaja, dia malah bertemu dengan Chu Yue atau Yue yang sedanglah berbincang dengan Mengke. Mereka berdua tampaklah terkejut kalau Chenan akhirnya mendapati busur Hoi-nya kembali. Dan Chenan pun langsunglah pamer di hadapannya Mengke dengan mengeluarkan tombak Fang Tian serta berterima kasih kepada Mengke. Berkatnya dia bisa untuklah mendapati senjata ilahi ini. Dan Mengke mempertanyakan bagaimana cara dia untuklah mendapati senjata tersebut. Chenan membalasnya dengan begitu enteng kalau dia hanya merebutnya saja. Dan Mengke sungguh begitu kesal, ternyata untuk pertarungan sebelumnya, dia sedanglah dimanfaatkan oleh Chenan. Tetapi Chenan menyangkalnya, bukankah dia yang langsunglah lari ketika melihat dirinya? Padahal dia haruslah mengingat kalau mereka berdua ini adalah satu pihak. Seharusnya dia lebih peka kalau dirinya sedanglah bersandiwara. Lantas Mengke mempertanyakan lagi, jadi sekarang apakah dia inginlah bergabung dengannya untuk melawan Xiang Tian? Chenan membalas, kalau dia berada di jalan kehancuran, ia sudah pasti adalah musuhnya juga. Namun tetap saja mereka berdua ini tidak akanlah pernah akur. Di sini, Mengke memberikan sebuah perjanjian dalam 6 bulan ke depan, jika tidak ada konflik, maka dia akanlah mempercayai sepenuhnya. Dan Chenan langsunglah menjamin hal tersebut.
Sedangkan untuk Longwu kembali bertemu dengan Kylie, di mana dia adalah pria hidung belang. Dan sudah pasti ada niat buruk terhadap Longwu. Dia mempertanyakan apakah Nona Longwu masihlah menyimpan bunga es yang telah dia berikan. Longwu mengaku kalau bunga tersebut tidak sengaja dia hilangkan. Dan kenyataannya ya, kalau bunga tersebut telah dimakan oleh Tuan Long. Tetapi, Kylie telah mempersiapkan rencana cadangan. Dia kembali memberikan bunga teratai es yang tidak akanlah pernah layu. Beruntungnya saja, Longwu ini menuruti perkataan dari Chenan. Jangan terlalu percaya kepada orang yang belumlah dikenal sama sekali. Jadi ya, dia menolak tawaran tersebut. Tetapi secara tiba-tiba, Cuyu malah datang dan langsunglah mengambil bunga tersebut dengan memberitahu kepada Longwu, jangan percaya kepada pria mesum ini. Setiap wanita yang dia temukan selalu diberikan bunga kristal es. Dan Kylie membalasnya kalau dia memberikan bunga kristal ini hanya kepada Nona Longwu. Dan ini berasal dari hatinya. Waduh. 只是常常遭人误解。既然玉公主找龙小姐有事，在下便先走一步，以后或还有相逢之日。Tidak lama dari itu ya, Chenan datang dan langsunglah berselisih dengan Cuyu. Ya, gimana ya, dari season 1, season 2, mereka ini memang tidak pernah akur. Dan pada malam harinya, atau yang disebut sebagai bulan purnama kedua, Chenan telah memegang busur Hoi. Karena sesuai perkataan dari si monster tua, kalau kerajaan Dongchu sedanglah berada dalam bahaya. Lalu terdengarlah suara di tengah-tengah kota dengan mengatakan, Raja Iblis Agung Pencampur Surga, engkau telah mengingkari janjinya, maka haruslah menerima konsekuensinya. Di malam harinya, sudah ada beberapa ahli bela diri tingkat tinggi mengunjungi kerajaan Dongchu. Ditambah ya, mereka ini memiliki permasalahannya masing-masing. Sedangkan ya, untuk Chenan yang telah berjanji kepada monster tua dengan diberikannya busur Hoi, berarti ya dia juga haruslah menepati janji kepadanya, yaitu melindungi kerajaan Dongchu. Sehingga dia keluar dari ruangannya dan terlihat sudah banyak sekali ahli bela diri yang menuju ke makam harta karun kuno. Sontak ya, Chenan begitu sangat terkejut. Ternyata ya sudah banyak orang yang akanlah ikut serta. Sedangkan si monster tua sudahlah mengumpulkan banyak sekali prajurit dengan memperintahkan malam ini siapapun yang inginlah mendekati makam kuno hanya untuk bersaing memperebutkan harta karun spesial, maka ya merekalah yang akan menghambatnya. Karena harta karun ini hanya akan menjadi milik dari kerajaan, guys. Betul sih. Dan muncullah beberapa ahli bela diri pengendali naga yang meminta kepada monster tua untuklah menyingkir dari sini. Pria tua sepertinya tidak layak untuklah berdiri di depan. Wadah. Tetapi monster tua mengeluarkan artefak naga kuno. Seketika ya, naga yang berada di depan langsunglah dibabat habis. Setelah berhasil menyingkirkannya, monster tua meminta kepada seluruh prajuritnya untuklah berada di garis terdepan. Dan juga janganlah meremehkan lawannya, karena yang datang bukanlah manusia biasa, melainkan seorang ahli bela diri alias kultivator ya. Dan Cuyu lah yang akan menjadi pemimpin para prajurit ini. Mereka langsunglah menembakkan anak panah yang begitu banyak, membuat praktisi tingkat rendah berhasil untuklah dihabisi.
Namun ya, ini tidak berlaku untuk praktisi tingkat menengah guys. Mereka berhasil untuklah melewatinya. Untuk prajurit mencoba untuklah mengejarnya. Tetapi untuk Cuye meminta kepada mereka tidak perlu untuklah dikejar. Karena mereka masih memiliki pertahanan tingkat kedua. Yang dimana tingkat kedua ini diberisikan beberapa anak panah yang dilapisi oleh energi spiritual guys. Jadi ya ada tahapannya masing-masing guys. Dan untuk pertahanan kedua ini dipimpin oleh Cuyu. Untuk Cuyu meminta kepada mereka semua, janganlah bersikeras untuk mendapati harta karun yang belum jelas sama sekali informasinya. Dan ini akanlah merugikan mereka semua. Jadi ya, permintaan dari Yue'er untuklah keluar dari kerajaan Dongchu. Tetapi ya, tidak ada yang mendengarkannya sama sekali guys. Dan datanglah trio maut, sebut saja seperti itu, karena mereka berhasil dihidupkan kembali. Kedatangannya membuat seluruh praktisi menjadi begitu sangat kesal. Bagaimana bisa para master ahli bela diri dari wilayah barat datang ke wilayah timur? Maka dengan begini ya, mereka bisa menilai harta karunnya pasti sangatlah berharga. Dan kedatangan mereka juga meremehkan para kultivasi dari wilayah timur ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Kultivasi mereka benar-benar di bawah para kultivasi wilayah barat guys. Wah! Lalu ya si Jonas langsunglah memerintahkan kepada Aime dan Camilla untuklah menyingkirkan mereka semua yang berada di sini. Sebab mereka tidaklah berhak untuk bersaing dengan para praktisi yang berasal dari wilayah barat. Sombong banget ya. Sehingga Aime membuka kitab sucinya dan mengeluarkan elemen petir. Seketika ya bangunan yang berada di sekeliling mereka langsunglah hancur lebur. Tidak sampai di situ ya, praktisi yang berada di sekitarnya juga ikut-ikutan terserang. Untuk Cenan, dia tidak akanlah menampakkan dirinya. Karena ya dia merasa sesuatu yang lebih kejam akanlah muncul. Berarti ya bukan mereka bertiga sajalah yang menjadi ancaman bagi kerajaan Dongchu, tetapi masih ada yang lain. Lalu Cuyu alias Yu'er meminta kepada mereka bertiga untuklah berhenti. Mereka yang telah mengandalkan kultivasi untuklah bertindak sembrono di negaranya itu sudahlah keterlaluan. Dan jangan berpikir kalau wilayah barat juga bisa diserang oleh wilayah timur. Mendengar itu ya, Jonas mempertanyakan bagaimana cara dia menyerangnya. Jelas-jelas ya, kultivasi mereka saja sudah berbanding jauh. Dan dia menganggap kalau Cuyu telah bertindak sombong kepadanya. Sehingga Aime mengeluarkan bola api. Setelah terjadinya bentrokan, mereka juga melihat busur Hoi di tangan Cenan. Mereka tahu itu adalah artefak surgawi. Dan si Jonas ini tertuju dengan busur Hoi tersebut. Tetapi ya tujuan pertama mereka atau tugas utamanya yaitu mendapati harta karun yang berada di bawah tanah. Yang kita sebut saja sebagai makam kuno ya. Tetapi ini bukanlah tugas dari Cenan untuk menghadapinya. Melainkan ini adalah urusan si monster tua. Sebab mereka sama-sama berada di ahli tingkat ke-6. Sehingga si monster tua mempersilakan kepada mereka bertiga untuklah masuk menemuinya. Dan ketika saling berhadapan satu sama lain, Jonas menganggap kalau monster tua sungguh begitu bodoh. Karena dia hanyalah seorang diri, tidak mungkin bisa menang untuklah menghadapi mereka bertiga yang berada di ahli tingkat ke-6. Lagi dan lagi, Jonas menganggap remeh tentang kultivator wilayah timur yang hanya mempunyai ahli tingkat ke-6 begitu sedikit.
Dan si monster tua berkata, sejak kapan kalau dia sendirian? Dan datanglah dua kerabat dari si monster tua. Mereka berdua sama-sama berada di ali tingkat ke-6. Yang satu dipanggil sebagai Tuan Li. Satu lagi dipanggil monster tua Zhou. Kita panggil saja sebagai Tuan Zhou. Alasan mereka datang karena ya untuk harta karun seperti ini, mereka juga tidak rela wilayah barat datang untuklah mengambilnya. Jika berhasil diambil ya, maka wilayah timur akanlah kehilangan muka. Jadi sebut saja ini adalah pertarungan harga diri wilayah timur melawan wilayah barat. Kalian paham lah ya maksud dari wilayah timur sama wilayah barat? Jika dianalogikan atau diandaikan seperti Asia melawan Eropa. 凡人之躯，也敢衡量神威。蛮夷之兽，图举其形，未通天地真意。 Selama di dalam pertarungan, mereka yang saling jual beli serangan membuat pertarungan menjadi sangatlah sengit. Di sini, wilayah timur berhasil membuktikan kalau kemampuan mereka bisa untuklah menekan wilayah barat. Contohnya ya seperti Aime dan Camilla dibuat begitu sangatlah kewalahan. Tetapi tidak untuklah Jonas. Dia kembali meremehkan dengan berkata, jika wilayah timur hanya memiliki 3 kerangka tua yang menjaga gerbang, maka mereka tidak dapat menghentikan ketetapan dewa perang. Begitu juga dengan monster tua mengeluarkan artefak naga kunonya lagi, sembari berkata ya, jika seseorang yang telah meninggal dunia, seharusnya tetaplah tenang di alam lain, dan bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Namun, ketika mereka inginlah melanjutkan pertarungan, tiba-tiba ya untuk harta karun spesial ini mulai mengalami reaksi, dan bulan purnama sudah mulai terlihat. Seketika ya, energi bulan purnama ini membuat puing-puing bangunan mulailah melayang, serta memperlihatkan sebuah objek ilahi atau formasi yang membuat lubang begitu besar, dan keluarlah telapak tangan giok yang sebelumnya ditemukan oleh Chenan. Namun ya, di sela-sela itu, ternyata ada beberapa praktisi yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan berkata ya, lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Ya, ada benarnya juga sih. Sehingga ya beberapa praktisi berhasil untuklah memasukinya, yang membuat praktisi yang masih berada di luar juga ikut-ikutan masuk guys. Padahal mereka tidaklah tahu adanya bahaya yang begitu besar sedang menunggu mereka. Ya, kalian tahulah ya, sosok yang sedang menunggu mereka, yaitu pria berotot dengan mata berwarna merah dan biru. Tidak mau kehilangan kesempatan, trio maut ini juga langsunglah memasuki lubang tersebut. Namun, untuk trio kerangka ini juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Sehingga trio kerangka menggabungkan kekuatan, membuat pergerakan dari trio maut berhasil untuklah ditahan. Meski begitu ya, mereka ini masihlah meremehkan para kultivator wilayah timur. Kalau trio kerangka ini hanyalah mentok di ali tingkat ke-6 dan belumlah berhasil untuklah menerobos dari kemacetan kultivasi mereka. Dan Jonas memberikan informasi mengapa wilayah timur menjadi lebih kuat, itu dikarenakan adanya perang lintas alam ribuan tahun yang lalu.
membuat para kultivator wilayah timur jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Bahkan ya, membuat orang yang berada di alam dewa abadi sungguh merasa ketakutan dengan sosok mereka. Ya, sudah pasti yang diceritakan oleh Jonas itu adalah zaman dari ayahnya Chenan. Sedangkan untuk si monster tua merasa ada yang begitu janggal. Kalau tubuh mereka yang telah meninggal dunia tetapi bisa dibangkitkan kembali, pasti ada sesuatu yang aneh. Dan dia melihat dengan sekilas kalau tubuh dari si Jonas mulai mengalami retakan. Dan dia menilai ya, kalau trio maut ini sedanglah dikendalikan oleh seseorang. Lalu secara tiba-tiba muncullah seekor naga yang langsung menghampiri trio maut. Terutama untuklah si Jonas yang ternyata mengenali sosoknya guys. Dan dia memanggilnya sebagai klan naga iblis Kunlun. Dan anehnya, mengapa dia bisa berada di sini? Bukankah adanya sebuah peraturan kalau klan iblis Kunlun ini dilarang untuk memasuki dunia fana sesuka hati? Tetapi ya, jawaban dari sang naga, sesuka hati bukan berarti tidak bisa untuk datang ke dunia fana. Dan alasan sang naga datang ke sini untuklah mempertanyakan identitas dari mereka bertiga. Dan haruskah dia akanlah menelanjangi dirinya di depan umum atau mengungkapkan seluruh identitasnya. Jadi ya, dia memberikan peringatan mundur sekarang. Dan dirinya akanlah berpura-pura kalau mereka bertiga tidak pernah datang ke tempat ini. Sesuai dugaan dari Chenan, kalau ada karakter yang jauh lebih hebat dan lebih kuat daripada mereka bertiga. Bahkan ya, belum saja mengeluarkan kekuatannya, tetapi ya auranya sungguh begitu menakutkan. Tetapi jawaban dari Jonas, dia tetaplah memasuki lubang harta karun. Alhasil ya, Tuan Zhou dan Tuan Li langsunglah mengejarnya. Setelah berada di bawah, Chenan tampak terkejut. Ternyata ya, tempat ini layaknya seperti istana guys, tetapi ya di bawah tanah. Ditambah, sudah dipastikan ya, orang yang memasuki tempat ini adalah orang yang memiliki rana cukuplah tinggi. Dan orang-orang yang cukuplah terkenal di sektenya masing-masing guys. Lalu, monster tua langsung memanggil Chenan dan memperkenalkan kepada monster tua Zhou dan monster tua Li kalau dia adalah Chenan, salah satu orang yang akanlah membantu mereka bertiga. Tetapi ya, untuk Tuan Li dan Tuan Zhou menganggap kalau Chenan hanyalah praktisi biasa saja. Sebab ya, tidak terlihat apapun yang istimewa dari Chenan guys. Namun, mereka bertiga ini fokus kepada trio maut yang tak lain ya, yaitu Jonas, Aimee, dan Camilla. Sebab mereka bertiga adalah salah satu ancaman yang begitu besar. Itu semua terbukti ketika seluruh praktisi yang berada di sekitar dan melihat keberadaan mereka bertiga memutuskan untuklah pergi dari sana. Dan monster tua meminta kepada Chenan tidak perlu khawatir. Semua orang yang harus pergi akanlah pergi. Dan semua orang yang akanlah tinggal akan tetap tinggal. Lalu terjadinya sebuah getaran tepat di dalam pintu. Tanpa basa-basi, trio maut dan trio kerangka langsunglah menuju ke sumber getaran tersebut guys. Tidak sampai di situ juga ya, monster tua langsunglah mengikat Chenan untuk ikut bersama mereka. Setibanya di depan gerbang, trio maut tanpa pikir panjang langsunglah mengerahkan serangan untuk menghancurkan gerbang tersebut. Setelah berhasil dihancurkan, terlihatlah tangan giok yang sebelumnya dilihat oleh Chenan. Untuk monster tua, langsung menahan Tuan Li dan Tuan Zhou. Karena untuk harta seperti ini,
tidak akanlah mudah diambil begitu saja. Benar saja ya dugaan dari monster tua ketika trio maut ini menerjang untuklah mengambil harta tersebut, mereka langsunglah terpental. Sedangkan ya untuk Chenan, dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh si monster tua. Dia di sini diperuntukkan membuka formasi tangan giok. Alasannya, Chenan memiliki garis keturunan dewa kuno. Jadi ya, hanya dia sajalah yang bisa membuka formasi tersebut. Tetapi ya, untuk Chenan sendiri sebenarnya tidak mau terlibat dalam semua ini. Karena ya, ranahnya sudah begitu berbanding jauh guys. Dan si monster tua langsunglah tersenyum. Dan mereka bertiga menyalurkan energi spiritual. Chenan meminta janganlah terburu-buru. Sontak ya, monster tua langsunglah menjawab, jika tidak terburu-buru ya, maka mereka bertiga akanlah menemukan solusi untuklah mendapati tangan giok tersebut. Alhasil, Chenan terpaksa untuklah mengeluarkan busur Hoi-nya. Dan anak panah langsunglah dilepaskan. Dengan kekuatan yang begitu besar, menghantam formasi dari tangan giok tersebut. Tetapi ya, tetap saja hanya terjadinya sebuah bentrokan dan ledakan yang begitu besar. Tetapi formasinya tidaklah hancur. Justru telapak giok ini malah mengembalikan serangan mereka. Sehingga telapak tangan yang begitu besar maju lurus ke depan, menghabisi seluruh praktisi yang berada di depannya. Setelah dari serangan tersebut, Chenan hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan gara-gara semua ini juga, muncullah monster yang begitu menakutkan. Dia dinamai sebagai mayat berambut merah. Ya, kita sebut saja sebagai monster merah. Bukan hanya satu yang keluar, melainkan ada 3 sosok. Dan yang satunya langsunglah menyerang ke arah monster tua, yang membuat mereka langsunglah memulai pertarungan. Dan satunya lagi langsunglah mengarah kepada trio maut. Untuk Chenan yang melihatnya langsung mempertanyakan sebenarnya apa makhluk ini. Tetapi ya, Chenan tidak mendapati jawaban sama sekali. Dia hanya melihat kalau si Jonas mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengambil harta karun telapak giok. Untuk si monster tua yang melihatnya langsunglah bergerak. Dia tidak akan membiarkan siapapun untuklah mendapati harta karun telapak giok. Sehingga mereka berdua bertarung memperebutkan harta telapak giok. Sedikit meluruskan, kalau Chenan ternyata berhasil untuklah menghancurkan formasi telapak giok. Selagi mereka berdua melakukan pertarungan yang begitu sengit, di luar gerbang sudah benar-benar kacau. Karena satu dari monster merah ini ternyata sudahlah merajalela. Sebab beberapa praktisi yang mencoba menghadapinya sama sekali tidak bisa mengimbangi kemampuan si monster merah. Justru nyawa mereka tidaklah tertolong guys. Sedangkan untuk Chenan, dia telah menilai tempat ini terlalu berbahaya. Jika dia terus-terusan berada di sini ya, maka nyawa dia juga akanlah terancam. Sehingga Chenan berniat untuklah meninggalkan tempat ini. Sayangnya baru saja beberapa langkah, untuk monster merah langsunglah mengetahui keberadaannya. Sehingga dia pun langsunglah dikejar. Dan secara tiba-tiba adanya tanaman merambat yang menolong Chenan. Ketika dia menoleh ke samping, Chenan tampaklah terkejut. Karena sosok yang mengendalikan tanaman merambat pernah dia lihat dari mimpinya. Dan sosok tersebut memiliki nama sebagai Duanmu. Dia berasal dari klan iblis Kunlun.
Bagi yang lupa ya, kalau dia adalah sosok naga yang sebelumnya memperingatkan Jonas untuklah pergi dari wilayah timur guys. Sebetulnya juga dia ini berasal dari klan naga kuno. Dan kedatangan dia di sini juga mendapati telapak giok. Chenan yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala karena muncul lagi satu orang yang berada di ahli bela diri tingkat 6. Namun, berkat dari kedatangannya, membuat Chenan berhasil untuklah melarikan diri dan keluar ke permukaan yang sudahlah ditunggu banyak sekali ahli bela diri untuklah membegal mereka dari luar. Dan karena Chenan tidak membawa harta apapun, mereka tidaklah menyerangnya guys. Jadi ya, siapapun yang membawa harta dari dalam sudah pasti akanlah diserang. Namun, yang tidak disangka-sangka, keberuntungan berada di pihak Chenan. Telapak giok ini langsunglah keluar ke permukaan dan malah mengarah kepada dirinya. Tanpa basa-basi ya, Chenan mengambil kesempatan tersebut dan mengeluarkan telapak naga untuklah mengambil telapak giok tersebut guys. Tanpa ada halangan, tanpa adanya luka, Chenan berhasil untuklah mendapati harta tersebut. Tetapi ya, gara-gara dia mengambil telapak giok ini, seluruh ahli bela diri yang berada di luar langsunglah menyerang ke arahnya. Dan secara tiba-tiba, telapak tersebut langsunglah mengeluarkan serangan. Salah satu dari mereka yang terkena serangan langsunglah lenyap dari dunia ini. Melihat itu ya, Chenan mengatakan kalau barang ini sungguh luar biasa. Sontak ya, ini meningkatkan kepercayaan diri bagi Chenan. Dia langsunglah menantang kepada seluruh ahli bela diri yang berada di sini, siapapun yang meminta dia dan memaksa dia untuk memberikan harta ini, maka datanglah kepada dirinya sekarang juga. Tetapi yang datang malah monster merah. Raut wajah dari Chenan langsunglah berubah guys. Sehingga dia memutuskan untuklah melarikan diri lagi. Tetapi si monster merah ini bergerak dengan begitu cepat, membuat Chenan kembali menggunakan telapak giok. Sehingga serangan yang begitu besar menghantam si monster merah. Entah berhasil untuk dihabisi atau tidak, tetapi ya memberikan waktu bagi Chenan untuklah menarik napas dalam-dalam. Lalu keluarlah trio kerangka dan trio maut ke permukaan yang masihlah baku hantam dengan si monster merah. Untuk si monster tua yang melihat Chenan berhasil mengambil telapak giok tersebut, sebenarnya juga tidaklah terima dan dia berteriak, dasar anak nakal, bisa-bisanya dia mencuri harta orang lain. Sedangkan untuk si Jonas, tanpa sepatah kata apapun, langsunglah menerjang ke arah Chenan untuklah merebut harta tersebut ya. Tetapi siapa sangka kalau giok ini berhasil untuklah menahan berbagai serangan dari si Jonas. Tetapi untuk kondisi seperti ini, Chenan tidak bisa untuklah bertarung. Banyak sekali faktor yang membuat Chenan memang tidak bisa bertarung guys. Lagi dan lagi, si monster tua lah yang turun tangan untuk menghadapi Jonas. Karena ya mereka memang seimbang. Begitu juga dengan Duanmu membantu monster tua dalam menyingkirkan ahli bela diri wilayah barat. Tetapi ya Jonas tidak peduli, meminta kepada dua rekannya untuklah fokus merebut harta tersebut. Sehingga ya Aimo dan Camilla menerjang ke arah Chenan. Tetapi pergerakan mereka langsunglah ditahan oleh Tuan Li dan Tuan Zhao. Hal ini membuat Chenan mendapati kesempatan untuk melarikan diri lagi. Namun, lagi dan lagi, monster merah yang sebelumnya terkena serangan ternyata masih sehat walafiat, bahkan ya sedanglah mengarah kepadanya. Dan Chenan menyadari satu hal, kalau monster merah ini tidaklah tertuju kepadanya, melainkan tertuju kepada telapak giok, sehingga dia pun langsunglah menjatuhkannya. Benar saja, monster merah langsunglah mengacuhkan Chenan. Sedangkan untuk Jonas yang melihatnya langsunglah menerjang guys, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan.
Dan untuk si monster tua meminta kepada Cenan, gunakanlah darah dia untuk mengaktifkan busur Hoi. Karena ya busur Hoi memang adalah bagian dari Cenan guys. Dan Cenan langsunglah menggabungkan darah dengan busur Hoi. Dan terlihatlah sosok dewa yang dulunya pernah memiliki sangkut paut dengan busur Hoi. Cenan yang mengambil ancang-ancang menunggu mereka bertiga tepat berada di satu titik. Cenan langsunglah melepaskan anak panah tersebut. Seketika ya anak panah ini melesat dengan begitu cepat dan berhasil menembus tubuh si monster merah. Begitu juga dengan tubuhnya si Jonas, sehingga terjadinya ledakan yang begitu besar. Berkat semua ini ya, Cenan kembali mendapati telapak giok. Tetapi si Jonas belumlah berakhir. Justru membuat dia benar-benar begitu sangatlah murka. Bisa-bisanya orang yang berada di ahli tingkat keempat bisa memaksa dia sampai ke titik seperti ini. Jika memang itu maunya, maka dia akanlah mengeluarkan kekuatan penuh. Sehingga ya kekuatannya meningkat begitu drastis, serta wujudnya langsunglah berubah layaknya seperti malaikat. Namun ya dengan semua ini, Tuan Li dan Tuan Zhou mendapati jawaban kalau mereka sebenarnya memang sudahlah meninggal dunia tetapi telah dikendalikan oleh seseorang.